Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sangha Adi Budaya, Namo Buddhaya. Teacher berharap Ananda semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBM online pada pagi hari ini. Seperti biasa Ananda, sebelum kita memulai kegiatan PBM online kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Baik Anda semuanya, mari kita mencermati proses pembuatan peraturan perundang-undangan pada pagi hari ini. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar lagi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan juga merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ada beberapa alasan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, berdasarkan sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa. Yang kedua, berdasarkan substansi dan isinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keterbatasan dan kelemahan. Yang ketiga, dilihat dari segi sosiologis. Adanya amanat dari rakyat untuk melakukan perubahan atau amandemen. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan atas dasar kesepakatan antar fraksi MPR. Itulah keempat dari alasan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, kepada Ananda semuanya juga perlu kalian ketahui bahwa berkaitan dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan khusus yang dibuat oleh fraksi-fraksi MPR. Kesepakatan tersebut memiliki beberapa aspek. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua,
tetap mempertahankan bentuk NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tetap juga mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, bagian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat normatif atau hukum akan dimasukkan ke batang tubuh atau ke dalam pasal-pasal. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah perubahan dilakukan secara adendum. Artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan secara adendum ini adalah untuk kepentingan bukti sejarah. Itulah kelima dari kesepakatan yang dibuat secara khusus oleh fraksi-fraksi MPR. Untuk itu, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah diadakan 4 kali perubahan. Jadi perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu secara singkat. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota. Yang terakhir atau yang kelima adalah khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Itulah kelima dari tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditegaskan di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat. Baik Ananda semuanya, kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yang pertama, proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, alasan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang keempat, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai yang ditegaskan di dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat. Baik Ananda semuanya, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, dan juga kurang jelas apa yang teacher sampaikan di dalam materi kita pada hari ini, Ananda bisa mengomentari teacher baik di Google Classroom maupun di WA. Dan untuk tugas hari ini, teacher akan mengirim di Google Classroom. Baik Ananda, demikian saja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.